Satreskrim Polres Purworejo menangkap pemabuk pelaku kekerasan di Kuto Arjo. Aksi ini mengakibatkan korban harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kapolda Bali melakukan supervisi ke Polres Bangli dalam rangka mengecek kesiapan pengamanan untuk Pilkada 2024. Ini guna memastikan seluruh personel dan sarana pendukung sudah siap menghadapi potensi gangguan Kamtibmas. Untuk mendukung perizinan dan sertifikasi produk knalpot yang sesuai dengan ketentuan, Polres Purbalingga berkunjung ke bengkel pembuatan knalpot di wilayah Purbalingga. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 4 November 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Satreskrim Polres Purworejo menangkap pemabuk pelaku kekerasan di Kuto Arjo. Dalam penangkapan ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan 3 tersangka. Aksi premanisme kembali terjadi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Rabu 2 Oktober 2024 lalu. Sebuah insiden pengeroyokan terjadi di Kampung Aglik Selatan, Kelurahan Semawung, Daleman, Kecamatan Kuto Arjo. Kasus ini melibatkan 3 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seorang warga setempat. Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri menjelaskan bahwa korban berinisial S, 68 tahun, yang saat ini itu sedang memudikan mobil Grand Max bersama anaknya, merasa terganggu saat tersangka yang dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor secara zigzag di jalan desa. Setelah menegur S, justru menjadi sasaran kemarahan para tersangka yang berujung aksi pengeroyokan dan membuat korban mengalami luka-luka sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Ketiga tersangka yang ditangkap di lokasi kejadian adalah ES 30 tahun, FW 33 tahun, dan TPY W 20 tahun. Semuanya merupakan warga Taman Sari, Butuh, Purworejo. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti antara lain 1 buah baju batik lengan pendek milik korban, 1 buah kaos terdapat bercak darah milik korban, luka 1 unit mobil milik korban, 1 unit sepeda motor milik tersangka, dan 1 buah bongkahan berkas bangunan digunakan untuk lakukan kekerasan. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam pasal 170 ayat 1 dan 2 ke 1 dan ke-2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Unit Reskrim Polsek Kuto Arjo, Polres Purworejo saat ini tengah menyelidiki lebih lanjut kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur. Milik korban luka berat. Pemirsa, dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita berinisial UM di Dusun Sidorame, Desa Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada 30 Oktober 2024 lalu. Tersangka diketahui merupakan suami korban. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita berinisial UM di Dusun Sidorame, Desa Sidorejo, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur pada 30 Oktober 2024 lalu.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dalam konferensi pers menyampaikan pelaku yang tak lain adalah suami korban yakni IS 35 tahun diamankan polisi lantaran tega melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Tersangka IS diketahui sempat kabur namun akhirnya berhasil ditangkap pada Rabu 30 Oktober 2024 di tempat kerjanya di Tulung Agung, Jawa Timur. IS tega merencanakan menghabisi nyawa istrinya diduga karena rasa cemburu saat dirinya mengetahui chat WA istrinya dengan pria lain dan berasumsi bahwa istrinya selingkuh hingga terjadi cekcok dan berujung kematian UM. Setelah melakukan perbuatan tersebut, tersangka membuang bambu yang digunakan untuk memukul korban di sungai depan rumah orang tua korban. Setelahnya pelaku meninggalkan TKP dengan membawa tas korban yang berisi uang dan perhiasan milik korban dan pergi ke Tulung Agung. Dari Satreskrim Polres Sidoarjo setelah mendapatkan laporan langsung melaksanakan olah TKP. Selanjutnya dari olah TKP tersebut dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi yang ada di lapangan dan dilakukan diturunkan unit IDER, kemudian dilakukan proses visum dan didapatkan adanya temuan luka ya di bagian kepala, luka yang besar yang itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian selanjutnya secara cepat melaksanakan kegiatan gelar perkara dan langsung menurunkan unit untuk mengejar pelaku dan alhamdulillah dalam kurang dari 24 jam dari Satreskrim Polres Sidoarjo berhasil mengamankan dan menangkap pelaku dan sekarang masih dalam proses penyidikan di Polresta Sidoarjo. Kini tersangka IS telah diamankan di Polresta Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subpasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil membongkar praktek judi daring jaringan internasional dengan omset miliaran rupiah. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan langkah dan komitmen Polri dalam mendukung dan menjalankan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil membongkar kasus judi daring berskala jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara Tiongkok. Pengungkapan kasus judi daring ini dilakukan pada bulan Oktober lalu dengan fokus pada judi online slot yang telah menghasilkan omset miliaran rupiah. Dari hasil penyidikan, situs judi daring ini diketahui beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Namun, secara aktif, sindikat ini menargetkan pasar di Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85.000 orang. Dalam pengungkapan ini, Polri menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia. Selain itu, terdapat 3 tersangka baru yaitu tersangka HJ, tersangka CAS, dan tersangka E yang diungkap dalam konferensi pers pada Sabtu 2 November 2024. Pengungkapan kasus judi daring ini merupakan bentuk nyata Polri atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mendukung asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan yang memiliki ancaman berat bagi pembangunan bangsa. Situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82/78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial
termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, dan hal ini penyidik berhasil mengungkap fakta bahwa aliran dana terkait permainan judi online dari situs slot 82/78 ini dialirkan melalui beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh beberapa orang. Para tersangka yang telah mendekam di tahanan Barreskrim Polri ini dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. Sejak pertengahan Juni hingga awal November ini, Satgas Judi Daring Barreskrim mengungkap 300 kasus dengan 370 tersangka dan menyita uang tunai sejumlah sekitar 78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, Polrestabes Semarang menggelar patroli skala besar guna meningkatkan kehadirannya untuk menjamin keselamatan masyarakat menyusul kota Semarang yang diguyur hujan pada Sabtu 2 November 2024 yang menyebabkan sejumlah jalanan tergenang air. Polrestabes Semarang menggelar patroli skala besar guna meningkatkan kehadirannya untuk menjamin keselamatan masyarakat menyusul kota Semarang yang diguyur hujan pada Sabtu 2 November 2024 yang menyebabkan sejumlah jalanan tergenang air. Kasat Samapta Polrestabes Semarang AKBP Tri Wisnugroho menyampaikan pihaknya mengerahkan petugas untuk tetap melaksanakan patroli skala besar untuk menjaga keamanan kota Semarang sekaligus memantau situasi dengan cermat dan siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Selain itu, pihak berwenang juga mengimbau warga untuk tetap waspada, menghindari perjalanan yang tidak perlu, dan memprioritaskan keselamatan selama periode cuaca yang kurang baik, mengingat jalanan yang tergenang air dapat menimbulkan bahaya berkendara. Pengemudi juga disarankan untuk sangat berhati-hati. Kasat Samapta Polrestabes Semarang menambahkan bahwa para pengemudi diimbau untuk memperlambat kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, dan menghindari berkendara di kawasan banjir. Apabila harus mengemudi, masyarakat diimbau untuk ekstra berhati-hati dan waspada terhadap lingkungan sekitar menyusul kondisi jalanan yang licin pasca hujan. Dari Humas Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Bali melakukan supervisi ke Polres Bali dalam rangka mengecek kesiapan pengamanan untuk pemilihan kepala daerah 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.